Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Saya sendiri Agus Dwi Aryadin SPD dari SD Negeri 50 Sari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tulungagung, dengan fasilitator Bapak Trisdianto dan pengajar praktek Ibu Sulistiowati. Penugasan CGP membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul 3.2 dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan materi tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, jika diibaratkan sebagai ekosistem sekolah, adalah bentuk interaksi antara faktor biotik dengan faktor abiotik yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya sehingga dapat menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi sekolah sebagai ekosistem, faktor abiotiknya keuangan, sarana dan prasarana lingkungan alam, faktor biotiknya murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Pendekatan dalam mengelola potensi atau sumber daya. 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. 2. Pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, menjadi inspirasi, serta menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sedangkan yang berbasis kekurangan, fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Macam-macam aset. 1. Manusia. 2. Sosial. 3. Fisik. 4. Lingkungan atau alam. 5. Finansial. 6. Politik. 7. Agama dan budaya. Implementasi pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Di kelas, saya memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset di sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Di sekolah, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait pendekatan berbasis aset dan upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada menggunakan pendekatan tersebut agar hasilnya maksimal. Masyarakat, saya mengajak masyarakat sekitar mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu karena masyarakat merupakan bagian dari tempat pendidikan non-formal bagi anak. Hubungan ketepatan pengelolaan sumber daya dengan kualitas proses pembelajaran pada murid dan contohnya. Hubungan pemanfaatan sumber daya di sekolah berbanding lurus dengan hasil pembelajaran. Semakin cermat guru dalam memanfaatkan sumber daya, maka kualitas pembelajaran juga akan semakin baik. Contoh modal manusia. Ketika guru kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid diberikan ruang untuk berkembang, tentu dia akan senantiasa berupaya mengoptimalkan kinerjanya dalam berinovasi untuk mendukung keberhasilan belajar muridnya. Modal fisik. Contoh, ketika sarana prasarana seperti media pembelajaran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan membantu murid memahami materi yang dipelajari dengan mudah. Modal politik. Keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti KKG dapat membantu mengembangkan kompetensi guru yang hasilnya akan berimbas pada proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Modal finansial. Contoh, ketika sekolah mampu mengelola dana BOS dengan skala prioritas yang tepat,
maka keuangan sekolah tidak mengalami permasalahan. Selain itu juga dapat mencari sumber dana lain dari koperasi dan kantin sekolah. 5. Modal sosial. Ketika hubungan dengan lembaga lain terjalin dengan baik, maka sekolah dapat berkolaborasi, memanfaatkan lembaga lain sebagai mitra maupun sumber belajar. 6. Modal lingkungan atau alam. Contoh, ketika guru mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka secara kontekstual murid akan mendapatkan pengalaman berharga bagi hidupnya kelak. 7. Modal agama dan budaya. Ketika sekolah melaksanakan pembiasaan kegiatan keagamaan, maka dapat memupuk iman dan takwa murid yang secara langsung membentuk karakter murid. Budaya sopan santun yang ditanamkan juga akan menciptakan murid yang beretika. Hubungan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi pada modul sebelumnya. Modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul 3.2, dalam menuntun kodrat dan laku anak, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid. Modul 1.2, guru menerapkan nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menerapkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain. Modul 3.2, dalam mengelola sumber daya di sekolah, guru harus memiliki nilai-nilai tersebut sehingga dalam memerankan tugasnya dapat benar-benar mewujudkan pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid. Modul 1.3, guru merancang visi yang berpihak pada murid, sekaligus akan menentukan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan, guru harus mampu mengidentifikasi dengan tahapan menggunakan tahapan bagja agar potensi atau sumber daya yang dimiliki dapat teridentifikasi secara maksimal. Modul 1.4, budaya positif di sekolah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga semangat dan kualitas belajar murid akan meningkat. Modul 3.2, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka seseorang guru harus mampu mengelola sumber daya yang ada baik berupa biotik maupun abiotik. Modul 2.1, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, diperlukan pembelajaran diferensiasi yang membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola sumber daya yang ada. Modul 3.2, ketika guru mampu mengelola sumber daya dengan baik, maka dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang beragam dari diferensiasi konten, proses maupun produk dengan modal sumber daya yang tersedia. Modul 2.2, dalam mengelola sumber daya pasti ditemukan permasalahan yang mengharuskan guru dapat mengelola kemampuan sosial dan emosional dalam dirinya dengan baik. Ketika guru mampu mengelola emosi dengan baik, maka akan dapat mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga pembelajaran di kelas juga berjalan secara maksimal. Modul 2.3, untuk meningkatkan kinerja maupun menemukan solusi dari permasalahan, guru memerlukan keterampilan tambahan berupa coaching yang tujuannya memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Modul 3.2, ketika guru mampu menerapkan coaching dalam penggalian aset yang ada, maka aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 3.1, sebagai pemimpin pembelajaran, guru pernah dihadapkan situasi dilema etika, maka keputusan yang diambil harus melalui langkah pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Modul 3.2, ketika dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, pengambilan keputusannya sudah berdasarkan langkah pertimbangan dan pengujian, maka dipastikan hasilnya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berfokus pada masalah dan kekurangan tanpa melihat potensi yang saya miliki, sehingga kegiatan dan program yang telah saya rancang tidak dapat berjalan secara maksimal. Setelah mempelajari modul 3.2, banyak terjadi perubahan pada diri saya, yaitu lebih mengedepankan berpikir berbasis kekuatan atau aset yang membuat dapat berpikir lebih efektif karena fokus pada kelebihan atau kekuatan yang dimiliki, sehingga lebih optimis dalam berkarya.
Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.